Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang partial interaction ya. Partial itu kan sesuai definisinya dia sebagian-sebagian. Berarti kalau partial interaction itu interaksinya atau koneksinya itu hanya sebagian-sebagian. Beda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu full interaction ya. Full interaction itu berarti full sepanjang batang itu dia berikatan penuh. Tapi kalau partial interaction itu dia ya ada ikatannya, ada yang slip juga kayak gitu. Nah, sebenarnya ya, kalau kita bicara desain, teori desain itu kan di awal kemarin sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung kalau desain itu kita asumsikan dia sebagai full interaction. Nah, tujuannya apa? Supaya itu mempermudah penghitungan saja gitu. Tapi kalau kita lihat di hasil push testnya ya, ini kan hasil push test ini. Ini hasil push test, ini kalau kita perhatikan bahkan di posisi beban yang sangat kecil saja itu dia ada slip gitu. Apalagi yang bebannya agak besar, slipnya juga besar juga. Nah, berarti itu menandakan bahwasanya sebenarnya kondisinya itu realnya itu tidak ada yang full interaction. Full interaction itu kan asumsinya tidak ada slip. Jadi slipnya itu nol semua sepanjang batang. Nah, realnya ketika dilakukan pengujian nyatanya tidak seperti itu gitu kan. Ketika dilakukan pengujian, pengujian ini kan batangnya pendek ya. Benda usinya itu pendek, batang bajanya pendek juga, sirkonektornya jumlahnya sedikit gitu. Nah itu saja eh, menunjukkan kalau pada beban yang kecil saja itu ada slip gitu, apalagi beban yang besar, slipnya lebih kelihatan lagi. Nah, apalagi kondisi real ini kan benda uji ya, benda uji jadi kecil. Kalau kondisi real dia kan bentangnya panjang gitu kan, lebarnya juga gede, sirkonektornya banyak gitu. Nah, itu pasti akan lebih banyak lagi slip yang terjadi. Nah, kenapa kita pakai full interaction ya? Karena itu lebih simple. Kondisinya kalau kita pakai yang real ya, yang partial interaction itu akan sangat rumit sekali penghitungannya. Jadi dirasa untuk penghitungan desain elastik ya, tahapan elastik itu kondisi full interaction itu sudah cukup untuk mewakili kondisi pemodelan ya. Nah, berikutnya ini hubungannya dengan partial interaction juga. Jadi dari mana bisa kalau misalkan si apa namanya eh, balok komposit itu tidak dibebani kan otomatis tidak akan terjadi slip ya kan, tapi tidak mungkin tidak dibebani karena si dianya sendiri kan dia punya berat sendiri ya kan, tanpa beban saja dia sudah menahan berat sendirinya gitu, jadi pasti ada beban. Nah belum lagi itu ketambahan dengan beban temperatur ya. Nah, ceritanya seperti ini. Si baja itu, jadi kompositnya kan baja sama beton. Bajanya itu kan pasti lebih tipis, pasti itu lebih tipis. Nah, bajanya lebih tipis, kemudian ada koefisien muainya juga lebih besar gitu kan. Thermal conductivity itu lebih besar si bajanya. Jadi si baja ini lebih peka terhadap perubahan suhu gitu ya. Nah, sudah bajanya lebih peka terhadap perubahan suhu, dia lebih tipis pula dari betonnya kan. Jadi berkali-kali lipat kan efeknya. Jadi si baja ini sangat-sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, padahal, nah kondisinya kalau misalkan itu tidak diikat ya, tidak diikat dengan sirkonektor antara beton dan baja itu saling lepas, dia nanti akan panjang pendek sendiri gitu, saling lari kemana-mana gitu kan. Nah, tapi karena ini dikunci dengan sirkonektor, maka pergerakan ini tadi tuh ditahan oleh sirkonektor. Nah, berarti kan ada yang ditahan sama sirkonektor kan? Seharusnya si baja itu lebih panjang gitu karena dipasang sirkonektor, jadi tertahan. Berarti kan dia bertahan di posisi yang semestinya gitu, sesuai yang dikunci sama sirkonektornya. Nah, berarti sirkonektornya kan menahan pergerakan kan, menahan tegangan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud. Berarti kan tiap-tiap sirkonektor itu dia menahan beban sendiri gitu. Sudah ada efek dari berat sendirinya, kemudian ada beban yang akibat itu tadi yang saya bilang barusan. Jadi dari karena si baja sensitif terhadap perubahan suhu, terus mengakibatkan si sirkonektor itu menahan suatu tegangan ya akibat itu. Begitu juga sebaliknya.
Ketika si baja itu sudah terpasang dengan sirkonektor ya, bajanya kan memanjang, sudah ada stud-studnya itu, sudah ada sirkonektornya, kemudian diberikan bekisting, kemudian dicor. Nah, ketika si beton itu selesai dicor, itu belum ada masalah. Tapi ketika dia sudah mulai mengeras ya, betonnya mengeras, berarti kan dia ada tarik-menarik antar dia sendiri. Karena terjadi shrinkage ya, ada susut kan, ada perkerasan, berarti nanti ada proses mengerasnya beton itu disertai dengan proses susut shrinkage. Nah, berarti sisir konektornya itu kan akan ikut tertarik sama si betonnya karena ada susut. Nah, itu juga tidak sama, itu satu titik dengan titik yang lain. Macam-macam gitu besarnya. Nah, itu juga yang menjadikan sisir konektor itu menahan beban yang tidak seragam. Jadi sebenarnya kalau kita mau real hitungan itu sangat kompleks sekali, sangat rumit sekali karena tiap titik sir konektor itu nanti perilakunya beda. Beban yang ditahan beda, tegangan yang ditahan beda. Jadi kalau kita akan menghitung atau mendesain dengan partial interaction untuk desain-desain yang sebenarnya itu tidak terlalu membutuhkan hitungan yang sangat-sangat cermat ya. Maksudnya kan ada bangunan yang dia itu sebenarnya harus dihitung dengan detail sekali, ada juga bangunan yang dia asal sudah memenuhi kaidah sudah cukup lah. Kayak misalkan ini contoh ya, contoh mau membangun rumah satu lantai dengan membangun rumah 3 lantai, kan akan beda. Kalau membangun rumah satu lantai ya yang penting persyaratan rumah tahan gempa terpenuhi lah. Yang penting kolomnya segini, terus tingginya maksimal segini, pengecoran caranya seperti itu, kemudian tulangannya juga seperti itu, pemasangannya, yang penting seperti itu. Kadang tidak perlu dihitung gitu. Tapi kalau kita menghitung, kalau kita mendesain rumah 3 lantai, itu kan per elemennya harus dihitung betul-betul gitu. Tulangannya harus diperhatikan, detailingnya harus diperhatikan, mutu betonnya, pemadatannya, dan lain-lain. Jadi tingkat kerumitan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini sama juga. Kalau kita mau menggunakan partial interaction itu lihat-lihat dulu. Struktur seperti apa yang mau dibuat, struktur rumit seperti apa yang mau dibuat gitu. Tapi kalau strukturnya biasa aja, ya itu cukup dengan full interaction tadi.